Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nela Syahputri dengan NIM 220240144075. Dalam video ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas dari mata kuliah e-commerce, yaitu literatur review dari jurnal yang berjudul Analisis Strategi Sukses Model Bisnis Startup E-commerce di Era Digital menggunakan metode Value Proposition Design, di mana karya dari Rizky Amelia dan Tata Sutabri pada tahun 2024. Jadi yang pertama, literatur reviewnya itu latar belakang di mana perkembangan teknologi digital telah merevolusi industri retail, terutama itu melalui e-commerce. Jadi meski potensi pasarnya besar, banyak startup yang gagal bertahan karena tidak memahami kebutuhan pelanggan yang mendalam. Jadi, strategi bisnis yang berpusat pada pelanggan menjadi kunci utama dalam memenangkan persaingan. Salah satu pendekatan yang efektif yaitu Value Proposition Design atau VPD, di mana membantu startup merancang proposisi nilai yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang kedua itu konsep Value Proposition Design atau VPD, yang merupakan framework yang dikembangkan untuk memahami keinginan, masalah, harapan dari pelanggan atau customer profile. Kemudian mencocokkannya dengan nilai yang ditawarkan bisnis atau value proposition. Kemudian alat utamanya adalah value proposition canvas yang mencakup customer jobs, yang tujuannya itu atau tugasnya ingin mencapai tugas yang ingin dicapai pelanggan. Kemudian pains, yang merupakan hambatan atau kesulitan yang dialami pelanggan. Kemudian gains, yang merupakan keuntungan yang diharapkan pelanggan. Kemudian pain relievers, yang merupakan solusi untuk mengurangi kesulitan pelanggan. Adapun gain creators, di mana fitur atau layanan yang memberikan keuntungan lebih bagi pelanggannya. Ketiga, manfaat VPD. Yang pertama itu mendalami pemahaman terhadap pelanggan. Yang kedua, merancang produk yang lebih relevan dan bernilai. Yang ketiga, membangun keunggulan kompetitif yang unik. Yang keempat, beradaptasi dengan perubahan perilaku pasar dan teknologi. 4. Metodologi penelitian, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dianalisis menggunakan analisis tematik, yang merupakan fokus penelitiannya itu ditujukan kepada startup e-commerce di Indonesia yang telah berhasil menerapkan VPD ini. Yang kelima, hasil temuan studi kasus, yang merupakan penelitian ini menganalisis berapa startup e-commerce seperti 1. Startup A atau fashion yang menerapkan fitur rekomendasi produk berbasis preferensi pelanggan yang dimana meningkatkan penjualan sekitar 25%. Kemudian startup B atau makanan, di mana fitur pesan menu spesialnya itu tingkat kepuasan pelanggannya meningkat hingga 80%. Kemudian startup C atau elektronik, di mana program loyalty point-nya itu meningkatkan pembelian berulang sebesar 30%. Adapun startup D atau kecantikan, di mana fitur konsultasi kecantikan virtualnya itu meningkatkan transaksi 15%. Jadi temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman mendalam terhadap pelanggan dan inovasi berbasis VPD sangat mempengaruhi keberhasilan dari bisnis. Keenam itu tantangan implementasi. Ada dua, yaitu dalam VPD. Yang pertama, keterbatasan sumber daya atau startup E, buku, di mana hambatannya dalam alokasi anggaran dan tenaga ahli. Yang kedua itu kurangnya pemahaman tim atau startup F atau furnitur, di mana implementasinya itu tidak konsisten karena tim tidak memahami pentingnya VPD. Jadi kesimpulannya, VPD ini terbukti menjadi pendekatan strategis yang efektif untuk menciptakan keunggulan kompetitif di sektor e-commerce. Jadi dengan memahami pelanggan secara mendalam, startup mampu menawarkan produk dan layanan yang lebih bernilai. Namun, keberhasilan implementasi VPD juga sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya dan kesadaran seluruh tim dalam organisasi. Jadi saran implementasi untuk startup itu
Yang pertama, lakukan riset pasar secara berkala. Kedua, latih tim dalam memahami konsep VPD. Ketiga, membangun budaya inovatif dalam organisasi. Keempat, alokasikan sumber daya secara proporsional untuk mendukung strategi VPD. Sekian dari saya, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.